Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di hari ini, di bulan kelahiran manusia yang paling dicintai Allah, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih percayakan hidup bagi kita, Allah ringankan langkah kita keluar dari ruangan-ruangan kita menuju ke masjid ini, melakukan kewajiban kita selaku hambanya, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah memberikan istiqomah, kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang pernah menyampaikan khairul qurun qarni thummal ladzina yalunahu thummal ladzina yalunahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian mereka-mereka setelahku, kemudian mereka-mereka setelahnya. Dan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang para tabi'in. Saya mengatakan bahwa ada sebuah ungkapan yang mengatakan tashabbahu bil kirami in lam takun mithlahum innat tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dari orang-orang yang mulia. Seandainya engkau tidak mampu seperti mereka, maka usaha bercermin kepada mereka sudah merupakan sebuah kemuliaan. Kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam waktu kurang lebih 30-35 menit ini tidak mampu untuk menampilkan bagaimanakah kemuliaan para tabi'in ini, dan ini merupakan sebagian saja dari kemuliaan orang-orang yang kita pelajari. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengenal seseorang tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran, atau dibaca juga Maimun bin Mahran. Ya. Hadirin khotariman rahimakumullah. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah nama kunyah beliau adalah Abu Ayyub Maimun bin Mahran al-Jazari. Perbedaan cara baca dan cara penulisan sangat mungkin terjadi. Imam At-Tirmidzi kadang dibaca juga dengan At-Turmudzi. Ya. Tulisannya sama, cara bacanya berbeda. Kalau kita nganter istri belanja, kadang disebutnya Tenabang, kadang disebutnya Tanah Abang. Ya. Tapi tempatnya itu-itu juga. Turmuz adalah nama suatu tempat di Palestina. Ada juga yang membaca dengan Tirmiz. Begitu juga dengan Mihran ataupun Mahran. Dua-duanya sangat dimungkinkan. Al-Jazari merupakan kabilah di mana Imam Maimun bin Mihran ini dinisbahkan. Yang menariknya adalah beliau berasal awalnya adalah seorang budak, seorang hamba yang dimerdekakan oleh seorang wanita dari Bani Nasr bin Muawiyah di Kufah. Lihat bagaimana seseorang yang tadinya dalam keadaan hamba, budak. Dia bukan saja orang miskin, tapi bahkan tidak punya hak terhadap dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu dan ketakwaan yang dimilikinya. Bahkan beliau menjadi di antara ulama besar yang ada di Kufah. Dan bukan itu saja, di masa Umar bin Abdul Aziz beliau dijadikan sebagai qadhi, beliau dijadikan sebagai hakim di Kufah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ya, bagaimana jabatan hakim ini sangat-sangat penting sejak zaman dulu. Bahkan sering dikatakan bahwa hakim ini adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Karena kenapa? Dia yang memutuskan bersalah atau tidak. Dia memutuskan hukumannya sekian atau tidak. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, ini menunjukkan betapa Maimun bin Mihran bukan saja seorang ulama besar, tapi juga pandangan-pandangan beliau bijak. Sehingga kemudian beliau diangkat sebagai hakim oleh Umar bin Abdul Aziz. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rentetan guru daripada Imam Maimun bin Mihran, kita kemudian akan berdecak kagum. Rata-rata adalah para sahabat-sahabat besar. Rata-rata adalah sahabat-sahabat senior. Saya mencatat di antara yang menjadi guru beliau adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja sahabat Abu Hurairah, tapi juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita pernah belajar beliau di antara ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat itu passionnya juga berbeda-beda. Ada ulamanya para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada di antara para sahabat yang passionnya adalah negarawan. Seperti Khulafa al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ada juga di antara para sahabat yang passionnya adalah sebagai komandan perang. Sahabat Khalid ibn al-Walid, sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga sahabat yang passionnya adalah, kalau kita sekarang adalah ustadz, ya, yang nasehatin, yang menjaga bagaimana spiritual sahabat yang lain, seperti sahabat Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Abu Darda radhiyallahu an, di mana mereka hidup di sampai masa Umar bin Khattab, dan ketika penaklukan sudah semakin luas, bagaimana para sahabat sudah mulai banyak dapat ghanimah, maka kedua sahabat ini yang senantiasa menasehati kepada sahabat-sahabat yang lain agar jangan berubah kehidupan dunia kalian. Dan mereka punya prinsip yang luar biasa. Kalau masih ingat, mereka mengatakan cari dunia sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, infakkan lebihnya. Jadi mereka mengatakan cari dunia yang halal, silahkan sebanyak-banyaknya. Cuma yang beda yang kedua dan ketiga. Kalau beliau yang dipakai sedikit, infaknya yang banyak. Kalau kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Ada juga guru beliau adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Guru beliau di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan saja banyak meriwayatkan hadis, tapi bagaimana fikih pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Antum bisa melihat bagaimana ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengkritisi sebuah hadis yang dibacakan oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Seorang mayit itu akan disiksa lantaran tangisan dari keluarganya. Aisyah sempat mengkritisi bagaimana mungkin yang nangis keluarganya, yang diazab adalah sang mayit. Bisa lihat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya jurusan hadis, dalam bidang hadis Aisyah radhiyallahu anha bukan cuma sekedar nerima dari Nabi SAW dan menyampaikan kepada para sahabat, tapi Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai kritikus terhadap hadis Nabi SAW. Ya. Bagaimana ketika ada satu riwayat Aisyah mengajak kepada para sahabat untuk kemudian berfikir, ya, masa iya yang menangis kerabat daripada jenazah, yang diazab adalah jenazahnya. Maka ternyata maksud dari hadis itu adalah kalau kemudian orang menangis dan kemudian maaf dibayar untuk itu. Ntar kalau saya meninggal pada kumpulah nangis biar kelihatannya kayak sedih. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis tersebut. Kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana Imam Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri Al-Amir, Safiyah binti Syaibah Al-Abadriyah, ya, Ummu Darda, lihat, Islam tidak membedakan bagaimana hak menuntut ilmu. Ya.
Sengaja dari sekian banyak guru daripada Maimun bin Mahran, saya hadirkan 3 nama perempuan. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Sofiyah binti Syaibah al-Abadriyah, yang ketiga adalah Ummu Darda, istri daripada sahabat Abu Darda. Untuk menunjukkan bahwa ya, dalam menuntut ilmu, Nabi SAW mengatakan an-nasu sawasiyah kamistatil musht. Kata Nabi SAW, manusia punya hak yang sama berkaitan dengan pendidikan. Sama antara laki dengan perempuan seperti gigi pada sisir. Bapak Ibu kalau punya sisir itu kan sama. Artinya Islam mengajarkan perempuan juga punya hak untuk menuntut ilmu yang sama sebagaimana laki-laki. Makanya kita lihat bagaimana pahlawan kita, Syekh Yasin Al-Padani, selain beliau dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga yang dikenal sebagai pencetus daripada ya, hak-hak wanita di Arab Saudi untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Baik, hadirin qataliman rahimakumullah, ada beberapa hadis mursal yang diriwayatkan Maimun bin Mahran dari Umar bin Khattab dan Zubair bin Awam. Kita lanjutkan, para ulama memuji Maimun bin Mahran. Ya. Di mana hadirin qataliman rahimakumullah, beliau dikatakan sebagai thiqah. Kalau dalam ilmu hadis, thiqah ini mencakup 2 hal. Otaknya pandai dan juga ibadahnya baik. Itu yang disebut dengan thiqah. Jadi kalau kemudian hadirin baca nanti dalam kitab tentang hadis dan kemudian perawi dikatakan dia thiqah, dipercaya, makanya nggak saya terjemah. Thiqah ini artinya dipercaya, tapi thiqah ini meliput 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kapabilitas, yang kedua adalah integritas. Jadi selain dia adalah seorang yang bertakwa, maka seseorang perawi dikatakan thiqah kalau dia punya hafalan yang kuat. Tahu dari mana hafalan kuatnya? Dibandingkan dengan ulama yang sudah kaliber. Misalkan hadirin dites hafalan hadis daripada hadis arba'in yang 40. Ya. Kalau zaman sekarang gampang, tinggal lihat kitabnya. Tapi kalau zaman dulu, coba hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An amiril mu'minina Abi Amr Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW. Misalnya terus ya. Maka kemudian dibandingkan misalnya dengan Ustaz Ali. Coba Ustaz, hadis pertamanya. Sama enggak? Kalau sama, antara hadis yang dia riwayatkan dengan ulama yang sudah masyhur, maka dikatakan bahwa hafalannya kuat. Ya. Baik. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau ini lebih thiqah dari seorang ulama yang lain yang bernama Ikrimah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini menjadi satu pelajaran bahwa ya, dulu para ulama memberikan penilaian kepada ulama yang lainnya itu dalam hal periwayatan hadis. Bukan untuk mencap ataupun menstigma daripada ulama yang lain. Coba lihat. Berbeda dengan apa yang sekarang ini sudah mulai terjadi. Dia mah begini, jangan diambil ilmu dari dia. Ini nggak dibolehkan. Tajrih ataupun mengkritisi daripada pendakwah ataupun ustadz-ustadz sekarang, bahkan mentahzir, bahkan mewanti-wanti agar jangan sampai ngambil ilmu daripada dirinya, itu nggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Ya. Mereka hanya sekedar mengatakan bahwa fulan ini thiqah. Fulan ini adalah kadzib, berdusta. Berdustanya pun berdusta karena bagaimana kemudian menyelewengkan daripada sabda Nabi SAW. Ya. Jadi sangat-sangat disedihkan kalau kemudian tajrih ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama dulu melakukan jarh wa ta'dil, bagaimana kemudian mengkritisi para perawi hadis untuk menunjukkan riwayatnya diterima atau tidak. Bisa dipahami, ya? Baik, kita masuk hadirin qataliman rahimakumullah, bahwa beliau ini ternyata semua yang saya lihat para ulama ini bukan cuma sekedar ilmunya, tapi bagaimana mereka ahli ibadah. Bagaimana mereka juga orang yang punya akhlak yang mulia, subhanallah. Ya. Kita masuk karena tema yang saya angkat adalah Maimun bin Mahran, ya, sebagai seorang ahli fikih. Saya ambilkan 2 saja di antara nasihat beliau yang sangat terkenal. Banyak sekali. Ya. Bapak Ibu kalau searching di Google itu kita akan lihat. Ya. Tapi 2 ini yang
saya lihat agak jarang ditampilkan. Yang pertama adalah ucapan beliau, la khaira fid dunya illa rajulain. Enggak ada kebaikan dunia kecuali dua orang. Yang pertama, rajulun taibun. Seseorang yang senantiasa bertaubat, wa rajulun ya'malu fid darajat, dan seseorang yang beramal untuk meninggikan derajatnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Manusia itu enggak lepas dari salah. Maka Maimun bin Mahran ingin mengatakan bahwa manusia yang terbaik itu adalah bukan orang yang enggak pernah salah. Ya. Tapi orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khatta'un. Anak cucu Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Cuma yang paling baik di antara orang yang banyak salah adalah dia orang yang paling banyak bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa dengan bertaubat itu akan menghapuskan dosa. Inti dari taubat itu adalah menyesal. Makanya Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang nyesal melakukan suatu dosa, maka seperti orang yang tidak melakukan dosa. Artinya Allah ampuni. Puncak daripada taubat itu adalah bagaimana menyesal dan kemudian ada efek jerak. Saya S3 di Malaysia. Suatu saat saya ditelepon oleh satu keluarga, kata beliau, Ustadz boleh kemari nggak, kita mau konsultasi. Ya. Apartemennya tinggal di depan KLCC, Twin Tower. Ya. Dan ternyata ada adik beliau dan iparnya. Ya. Mereka kemudian mengatakan gini, Ustadz ini ipar saya ada sedikit masalah dengan istrinya. Saya bilang ada apa? Istrinya sambil nangis mengatakan, Pak Ustadz saya pengen suami saya ngulangin akad nikah di depan Ka'bah. Kenapa? Ya biar terjadi sesuatu antara suaminya dengan wanita lain. Dan kemudian sang istri minta agar sang suami ini mengulangi akad nikah lagi dan itu di depan Ka'bah. Saya tersenyum dan saya mengatakan gini, Mbak, dalam hukum fikih mengulangi mengucapkan akad apabila akad yang sebelumnya itu fasakh atau batal. Ya. Tidak ada istilahnya renewal. Ya. Bagaimana memperbaharui daripada akad. Yang kedua, maksud Mbak di depan Ka'bah itu apa? Ya biar kemudian, berarti intinya bukan di depan Ka'bahnya. Karena bisa jadi orang yang melangsungkan akad nikah di depan Ka'bah, tapi kalau tidak ada penyesalan dan kemudian jerak, ya terjadi lagi. Ya. Saya bilang yang penting adalah suami Mbak sekarang mau nggak komitmen, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat kepada Allah dan nggak mengulangi. Terus ditanya gimana? Gimana Mas? Ya, kalau memang beliau sungguh-sungguh, nggak perlu kita di hadapan Ka'bah. Sekarang ini di depan Twin Tower sudah cukup. Bisa dipahami? Karena kenapa? Konteks daripada tobat itu nyesel. Orang ngomong taubat, minta maaf. Tapi kalau kemudian dia tidak menyesal dan kemudian merubah dari apa yang dilakukan, ya terjadi lagi. Ya. Baik, Imam Nur Rajab kemudian mengatakan bahwa yang kedua, orang yang di sini dikatakan oleh Maimun bin Mahran adalah orang yang punya kebaikan adalah orang yang beramal dan sungguh-sungguh untuk meninggikan derajatnya. Karena derajat seseorang di sisi Allah adalah dengan amal kebaikannya. Yang kedua yang saya pilihkan adalah kalimat beliau, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil. Ini singkat, padat, tapi syarat dengan makna. Kalau istilah anak sekarang itu makjleb, ya. Bagaimana beliau mengatakan amal kita itu sedikit, maka udah sedikit ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amal kita udah nggak seberapa, kecampur-campur dengan ujub, kecampur-campur dengan ria. Ya. Coba kita lihat para ulama sehari bisa berapa kali beliau baca sekian juz baca Quran. Kita yang cuma sekedar sedikit, coba ikhlaskan kata beliau. Ya. Coba ikhlaskan. Ini masalah ikhlas ini luar biasa. Saya ketika di Kuwait, itu sempat sholat zuhur dan ada khotirah. Istilahnya itu bukan ceramah. Jadi syekhnya itu ada renungan lah. Ada yang menggelitik perasaan saya. Kata beliau kepada para ayah bunda, tolong ikhlaskan niat.
kalau pengen anaknya hafal Quran. Jangan sampai kemudian tercampur dengan perasaan ingin membanggakan diri. Dan jangan-jangan ini yang menghambat anak-anak kita untuk mampu menghafal Al-Quran. Saya seolah-olah kayak disentil. Bahkan saya seolah-olah rasa ditampar. Kadang kita tanpa sadar, ya, kita cerita, alhamdulillah anak saya udah 20 juz. Ya. Jangan-jangan keinginan punya anak yang hafal Quran ini menjadikan kita kemudian jadi ujub di hadapan teman-teman dan keluarga yang lain. Jangan-jangan niat yang kurang ikhlas inilah yang menjadikan anak kita susah ngafal Quran. Subhanallah. Ya. Ikhlas ini luar biasa. Maka kembali kata Maimun bin Mahran, amal kita udah sedikit, maka ikhlaskan yang sedikit itu. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya, kita akan coba lihat beberapa pandangan fikih dari Maimun bin Mahran. Ya. Karena judulnya adalah Maimun bin Mahran, ahli fikih dari Kufah. Ya. Berkaitan dengan beliau sebagai seorang yang concern tentang tazkiyatun nafs, banyak bisa dicari bagaimana perkataan Maimun bin Mahran, ya. Bagaimana beliau sebagai seorang ahli ibadah. Tapi poin ini, wah lumayan, hampir 2 hari saya cari poin-poinnya. Yang pertama, bagaimana pandangan beliau tentang zakat. Yang menarik adalah tadi, ada dalam satu slide, beliau lahir di tahun di mana Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Sekitar tahun 40 Hijrah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi masih awal-awal daripada generasi sahabat. Cuma beliau udah gak ketemu dengan Nabi SAW. Lihat, yang menarik adalah Maimun bin Mahran. Beliau meletakkan satu kaedah tentang cara menghitung zakat. Atau yang dikenal sekarang dengan akuntansi zakat. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, di masa itu mata uang masih menggunakan dinar. Mata uang masih menggunakan dinar, yaitu 2,5 gram emas. Yang menarik adalah beliau kemudian memberikan cara menghitung bahwa untuk zakat perdagangan itu bukan cuma sekedar stok, tapi juga berkaitan dengan apa keuntungan yang sudah diperoleh. Lihat, zaman itu sudah bicara hal ini. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang kedua yang menariknya adalah bahwa beliau ketika berbicara tentang zakat, padahal zaman itu masih dikenal dengan zakatun naqdain, zakat emas dan perak. Ya. Tapi kemudian beliau sudah berbicara tentang ad-duyun al-mustahiqqah, berkaitan dengan hutang jatuh tempo untuk menjadi pengurang harta wajib zakat. Bapak Ibu yang orang pajak nih ngerti, kebalikannya aja, harta wajib pajak nih harta wajib zakat. Ya. Satu hal yang saya ambil kesimpulan yang pertama adalah bagaimana cara berpikir beliau ini sudah maju. Ya. Zakat di masa Nabi SAW hanya zakat fitrah dengan zakat harta. Dan bentuk harta di zaman Nabi SAW, begitu juga dengan pekerjaan di zaman Nabi SAW, belum terlalu banyak. Makanya yang pertama adalah zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hewan, kemudian zakat perdagangan. Zaman itu baru segini. Bulan lalu, saya sebagai Dewan Syariah di Lembaga Zakat Nasional dapat pertanyaan tentang bagaimana hukum zakatnya budidaya rumput laut. Menurut Bapak Ibu termasuk zakat apa? Apakah zakat pertanian ataukah zakat barang dagangan? Identifikasi ini penting untuk kemudian menunjukkan bahwa ini kenanya zakat apa. Ya. Mirip seperti diskusi yang gak pernah putus tentang masalah hukum anjing laut najis atau tidak. Ya. Kalau yang melihat bahwa anjing laut ini lebih dominan unsur kelautannya halal, nggak najis. Tapi kalau yang melihat bahwa anjing laut ini unsur keanjingannya lebih dominan, najis. Itu debatnya bisa 2 hari sebelum kiamat baru selesai. Ya, artinya saking begini. Ya. Identifikasi ini penting. Ya. Sehingga hadirin khotaliman rahimakumullah, berkaitan dengan fatwa tentang zakat penghasilan pun itu berkembang. Tadinya dikenal dengan zakat profesi.
Lalu kemudian berubah. Ada peraturan menjadi zakat penghasilan. Terakhir adalah zakat pendapatan. Tentu orang pajak paham. Karena kenapa? Ada yang menjadi pendapatan dan itu belum tentu gaji. Saya sebagai ustadz, saya tadi katakan, saya kerja sebagai dewan syariah di lembaga zakat, saya kerja sebagai dewan syariah di rumah sakit, tapi mohon maaf, saya juga terkadang ngisi kajian. Maka termasuk objek wajib pajak bukan saja gaji, tapi pendapatan. Ya kan? Ya. Maka kemudian zakat profesi juga sekarang namanya menjadi zakat pendapatan. Ya. Ini perkembangan-perkembangan fikih. Dan yang menariknya adalah di tahun sekian puluh Hijriah ini ya, Maimun bin Mahran sudah kemudian Hadrah Aliman rahimakumullah sudah kemudian beliau melihat bagaimana tentang zakat perdagangan itu bukan cuma sekedar stoknya saja, tapi juga keuntungan yang sudah didapat. Kalau kita bicara tentang perdagangan itu kan sekarang berkembang, ya. Ada yang produsen, betul? Ya. Ada yang dia cuma sekedar seller. Ya. Nah ini nanti zakatnya bagaimana? Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, dari sini yang saya sampaikan adalah bahwa bagaimana yang namanya fikih itu berkembang. Ya. Dulu hanya ada peternakan itu, zakat hewan itu kita hanya tahu, oh kalau sapi nisabnya itu 30 ekor. Ada 30 ekor kena wajib zakatnya. Kambing 40 ekor. Ya. Tapi sekarang sudah semakin berkembang. Ya. Tahun lalu kita mengeluarkan opini ini kayak semacam fatwa berkaitan tentang zakat daripada ikan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada ikan itu yang memang ditangkap langsung dari lautan dan ada yang budidaya ikan. Sudah dipahami? Ya. Jangan dikira tidak beruang mereka. Ya. Kadang penghasilannya lebih besar daripada petani. Ya. Budidaya lobster, budidaya ikan kerapu dan lain sebagainya. Kita jangan dibayangin di rumah ada kolam kita miara ikan nila. Bukan itu saja. Tapi mereka yang memang sudah masuk ke dalam tataran bisnis, maka hadirin khotaliman rahimakumullah ada budidaya. Ya. Ini berkembang. Ya. Dulu yang disebut dengan harta cuma emas dan perak. Sekarang ada obligasi, sekarang ada saham, sekarang ada sukuk, reksadana dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa satu hal yang menarik adalah di mana beliau di zaman itu sudah terfikir hal demikian. Yang kedua, beliau juga sudah terfikir bahwa ya, ada kewajiban bagi seorang muslim untuk kemudian menunaikan daripada hutangnya. Dan yang menariknya adalah bahasanya ad-duyun al-mustahiqqah, hutang yang jatuh tempo. Jadi bukan total dari hutangnya. Ya kalau total hutangnya jadi nggak kena kewajiban zakat. Rumah belum lunas, motor belum lunas, ya. Rumah saja berapa. Jadi hutang yang jatuh tempo. Lihat, zaman itu beliau sudah memiliki pandangan fikih seperti itu. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini memang luar biasa, ya. Sekali lagi saya kalau mengkaji para sahabat, para ulama itu luar biasa. Mirip seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yang mana ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau mendapatkan aduan bahwa para pejuang-pejuang, mereka yang pada ikut berperang, setelah selesai peperangan, di antara harta rampasan itu kan mereka dapat tanah. Ya. Maka terjadi alih profesi. Yang tadinya tentara kemudian menjadi tukang kebun. Umar kemudian berpikir, kalau kemudian tentara ini pada jadi tukang kebun, saat terjadi peperangan, siapa yang angkat senjata lagi? Maka Umar kemudian berpikir bahwa mereka tidak diberikan tanahnya, tapi mereka diberikan hasilnya. Ini memberikan satu fatwa luar biasa bagi kami di bidang zakat. Ya. Maka dalam pandangan zakat, zakat itu bisa diberikan uangnya atau nominalnya, tapi bisa juga diberikan manfaatnya. Misalnya masjid ini, ya, kita ngumpulkan zakat, ya, bisa kita bagikan 100.000 kepada fakir dan miskin, atau kita bisa untuk membeli satu ambulan untuk memberikan layanan gratis kepada orang-orang fakir dan miskin. Mereka nggak dikasih uangnya, tapi mereka dikasih manfaatnya. Ya.
Lasnas Izi punya program klinik hemodialisis di daerah Depok. Fakir miskin tidak bayar, walaupun nggak punya BPJS. Mereka nggak dikasih uangnya, tapi bagi mereka penderita gagal ginjal dan kemudian harus untuk cuci darah, di situ nggak bayar, walaupun nggak punya BPJS. Bisa dipahami? Jadi nggak diberikan uangnya, tapi diberikan manfaatnya. Ya, anak-anak. Kalau ada yang tahu daerah Johar Baru, kemarin sempat ketika ramai itu kan, Johar Baru, Kampung Rawa itu daerah yang padat pemukiman. Ya. Di antara bentuk penyaluran zakatnya adalah dibuat perpustakaan keliling. Jadi motor, kemudian belakangnya pakai box, isinya buku. Ya. Sore, anak-anak situ daripada mohon maaf ya, pada main melantur, itu kemudian dipersilakan untuk baca buku. Jadi mereka nggak dikasih uangnya, tapi mereka mendapatkan manfaat untuk kemudian bisa membaca buku-buku itu secara gratis. Jadi ini pandangan. Yang kedua, berkaitan dengan sedekah dan harta. Ya. Maimun bin Mihran pernah mengatakan bahwa ya, aku bersedekah dan aku dapatkan hartaku bertambah. Ya. Ada seseorang yang kemudian melakukan hal tersebut lantas datang kepada beliau. Beliau mengatakan, wahai imam, engkau pernah mengatakan bahwa engkau bersedekah dan kau dapatkan hartamu bertambah. Aku melakukan apa yang engkau lakukan, tapi kok hartaku nggak bertambah. Apa kata beliau? Aku melakukannya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau melakukannya untuk menguji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yakinlah. Kalau kemudian kita bersedekah, kata Maimun bin Mihran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta kita. Harus yakin, bukan kemudian coba. Ya. Bukan kemudian coba-coba, apalagi kalau kemudian dengan angka-angka yang dipastikan. Ayo nyumbang sekian, entar sekian kali. Enggak. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sempat bertanya, saya dihadiahi oleh seorang penulis 40 hari jadi kaya. Waduh, saya bilang agak ngeri nih, saya bilang. Ketika kita memastikan 40 hari. Apalagi definisi kayanya itu kaya dari segi banyaknya materi ataupun uang. Waduh, saya bilang. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan daripada harta kepada orang yang bersedekah. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, di antara fikih beliau yang menarik adalah bahwa zaman dulu budak itu adalah seperti barang belian, bisa diperjualbelikan, ya. Sehingga kemudian banyak majikan yang melakukan semena-mena. Yang menarik adalah bagaimana pandangan beliau. Maimun bin Mihran mengatakan bahwa beliau melarang seseorang untuk memukul budak atau hambanya karena kesalahan. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika Maimun bin Mihran sedang ada tamu, kemudian budaknya itu membawakan minuman dan kemudian ternyata jatuh dan tumpah ke bajunya. Sang budak kemudian membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160, wal kaziminal ghaiza. Ya. Di mana di antara karakter orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Maka Maimun bin Mihran kemudian gak jadi marah. Wal afina 'anin nas. Dilanjutkan ayat tersebut. Ya, yang artinya adalah di antara ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kepada orang lain. Maka kata Maimun bin Mihran, aku maafkan engkau. Dilanjutkan ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Maimun bin Mihran mengatakan, aku merdekakan engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, ya, kecuali dosa yang berkaitan dengan orang. Ya. Artinya bukan si pemiliknya. Ya. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai kemudian seseorang itu semena-mena kepada orang yang berada dalam bawahannya dia. Ya. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah. Di antara fikih beliau yang menarik lainnya adalah bahwa beliau mengatakan ada dosa yang dilakukan secara diam-diam. Maka kata beliau, taubatlah diam-diam.
Ini dosa yang kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi ada dosa yang berkaitan dengan orang. Maka di antara bentuk taubatnya adalah bagaimana beliau menyarankan bahwa kalau berkaitan dengan orang nggak cukup kalau kemudian cuma diam-diam. Artinya beliau menyampaikan bahwa ada dosa yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Bagaimana kita kurang ikhlas, kita kurang khusyuk, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada dosa yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Maka hadir khotaliman rahimakumullah, di sini kata beliau adalah hendaknya kita minta maaf secara terang-terangan. Hadir khotaliman rahimakumullah, itulah di antara beberapa pandangan fikih daripada Maimun bin Mahran. Dan hadir khotaliman rahimakumullah, yang menarik adalah bahwa beliau bukan cuma sekedar seorang alim, beliau bukan cuma sekedar orang ahli ibadah, tapi ternyata dalam beberapa peristiwa beliau juga ikut di barisan para tentara untuk membela daripada wilayah Islam pada saat itu. Jadi kembali bahwa lengkap memang. Dan pelajarannya bagi kita adalah beliau yang tadinya adalah seorang budak, seorang hamba, ternyata menjadi seorang ulama yang dihormati. Ternyata menjadi seorang hakim yang pandangan-pandangannya hadir khotaliman rahimakumullah sangat-sangat bijak untuk menghukumi di antara masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh hambanya. Di Kuwait ada seorang qori yang mungkin Bapak Ibu juga kenal, yaitu Syekh Mishari bin Rashid Al-Affasi. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ataupun tahu bagaimana kisah beliau itu asalnya adalah merbot masjid. Ya. Beliau asalnya bukan imam. Hingga suatu kesempatan imam masjid berhalangan hadir. Sehingga beliau menggantikan menjadi imam, ternyata bacaannya bagus. Dari situ kemudian beliau disekolahkan ke Universitas Islam Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Allah muliakan dan Allah angkat derajat seseorang. Hadir khotaliman rahimakumullah, begitu juga dengan kita saat ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki peluang yang sama. Dengan ilmu, dengan ketakwaan, maka ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir khotaliman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan kita berikutnya dengan tabi'in yang lain. Bahkan saya sudah mengusulkan kita akan mengenal generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.